Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Faiko Trestifat Miriana dengan NIM J3A118262. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan juga wawancara saya beserta inovasi yang saya terapkan dalam program Kampus Desa dalam mata kuliah Distribusi Informasi, khususnya Desa Kraca, Kecamatan Banyumas, dengan judul presentasi Purun Tikus sebagai Alternatif Pangan Masyarakat Desa Kraca. Desa Kracak mempunyai cukup banyak potensi, di antaranya masih terdapat banyak sawah hektaran milik warga yang masih berfungsi dan juga masih diolah. Memang, desa ini masih sangat asri, bahkan kita bisa melihat pemandangan perbukitan dari balik hektaran sawah tersebut. Masyarakat desa ini masih banyak yang mengandalkan hidup dari bertani dan juga bercocok tanam. Di era dan zaman industri seperti saat ini, kita sebagai generasi muda harus berpikir kritis untuk menggali segala potensi atau bahkan permasalahan yang terjadi di sekitar kita untuk mencari jalan keluarnya. Dengan adanya sawah hektaran milik warga ini, saya berpikir mengenai pengolahan dan produk apa yang bisa dihasilkan dari lahan tersebut, selain beras, karena masyarakat masih melakukan pengolahan secara biasa atas hasil tanam mereka. Pengolahan secara biasa ini pengolahan secara biasa ini mungkin tidak dapat bersaing di pasaran di luar sana karena konsumen memilih atau lebih tertarik kepada produk hasil inovasi. Maka dari itu, saya ingin menerapkan produk inovasi dari lahan yang dimiliki oleh warga desa ini. Saya memilih tumbuhan purun tikus atau yang sering kita kenal dengan rumput teki sebagai objek dari inovasi yang akan saya terapkan. Karena purun tikus ini sendiri merupakan tumbuhan liar yang tumbuh di lahan rawa dan juga persawahan. Tumbuhan ini sendiri mempunyai bentuk bulat, gepeng, memanjang, dan memiliki warna coklat hingga hitam. Tumbuhan ini juga merupakan salah satu jenis ubi-ubian dengan nama latin Elacolis dolcis. Keberadaan tumbuhan ini juga sangat penting untuk keberlangsungan bercocok tanam masyarakat, yaitu sebagai perbaikan atas kualitas air dan tanaman perangkap hama penggerak batang padi. Dalam lahan persawahan, masyarakat desa Kracak terdapat banyak tumbuhan liar ini di setiap tepi sawah atau sket persawahan. Sebenarnya tumbuhan ini sudah diinovasi di beberapa daerah untuk olahan panganan. Namun, masyarakat desa Kracak sendiri masih sangat awam untuk melakukan pengolahan dalam tumbuhan ini, selain sebagai pakan ternak. Saya ingin memperkenalkan tumbuhan ini sebagai alternatif pangan yang dapat diterapkan di desa Kracak. Mengingat desa ini terdapat banyak sekali lahan persawahan, tetapi masyarakat tidak dapat melakukan pengolahan secara lebih dengan menciptakan produk inovasi atas tanaman tersebut. Tumbuhan purun tikus sebagai salah satu jenis ubi-ubian dapat diolah menjadi beberapa makanan seperti keripik atau bahkan bolu dan lainnya yang memungkinkan. Saya ingin memberdayakan masyarakat sekitar untuk menciptakan produk ini. Selain sebagai pengisi kegiatan positif, masyarakat juga dapat mengais rezeki atas produk ini jika nantinya laris di pasaran. Seperti tanaman ubi pada umumnya, purun tikus juga bisa dimanfaatkan di bagian batang atau bawahnya saja sebagai pangan. Bagian daun dapat dimanfaatkan untuk alternatif lain seperti pakan ternak atau bahan baku pembuatan tikar. Tanaman ini sendiri mengandung zat antibiotik dan sumber vitamin C, asikin S dan menurut Asikin S dan M. Tanwin 2012 dengan berbagai manfaat lainnya. Untuk membuat keripik sendiri, purun tikus dihaluskan dan diberi bumbu. Selain itu, dipipihkan dan digoreng. Untuk memodifikasi atau memberi cita rasa, maka dapat ditambahkan berbagai varian rasa seperti balado, asin, atau bahkan coklat. Selain keripik purun tikus juga dapat dijadikan bolu dengan tumbuhan purun tikus atau rumput teki ini sendiri dapat diolah menjadi berbagai varian makanan atau pangan. Salah satunya yaitu keripik atau bahkan bolu dan produk lainnya yang memungkinkan. Saya ingin memberdayakan masyarakat sekitar untuk menciptakan produk ini. Selain sebagai pengisi kegiatan positif, masyarakat juga dapat mengais rezeki tambahan jika nantinya produk ini laris di pasaran. Seperti tanaman ubi pada umumnya, tumbuhan purun tikus juga hanya bisa dimanfaatkan bagian batangnya saja sebagai produk makanan. Namun, pada bagian daun dapat dimanfaatkan untuk alternatif lain seperti pakan ternak atau bahkan sebagai bahan baku untuk pembuatan tikar. Kemudian, tanaman ini sendiri mengandung zat antibiotik dan sumber vitamin C dengan berbagai manfaat lainnya. Untuk pembuatan keripik sendiri, purun tikus dihaluskan dan diberi bumbu. Setelah itu dipipihkan dan digoreng. Dan untuk memodifikasi atau memberi cita rasa, kita dapat menambahkan beberapa varian rasa seperti balado, pedas, atau bahkan rasa coklat.
Kemudian, selain keripik, pulut tikus juga dapat diolah menjadi bolu dengan menambahkan uyubian ini ke dalam salah satu bahan baku pembuatan bolu. Jika dikembangkan, keripik dan bolu ini bisa menjadi oleh-oleh khas daerah. Inovasi ini sangat penting agar masyarakat dapat mengikuti arus perkembangan zaman dan dapat bersaing di pasaran dengan produk yang lebih inovatif. Sekian presentasi mengenai pulut tikus sebagai alternatif pangan Desa Klacak. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.